Oke, silakan Bu Ayu cerita tentang bagaimana meditasi pola hidup yang berubah membuat badan menjadi sehat ya. Silakan ya. Wah, seru ini memang ya masalah Iya, kesehatan. iya. Karena sebelum bermeditasi, saya termasuk yang berusaha menjaga kesehatan. Ya tentu lah ya, jadi ini standar ya, standar ibu-ibu tinggal di ibu kota gitu kan. Saya pekerja, jadi sangat saya berusaha menjaga kesehatan. Terus di kantor juga sangat apa ya, pokoknya setahun sekali MCU itu wajib. Terus kalau sampai ada tanda-tanda gitu penurunan fungsi organ itu udah diantisipasinya udah sangat ketat gitu ya, pokoknya dari kantor juga ketat. Terus saya juga sebagai ibu kota gitu ya, cewek-cewek ibu kota biasa lah kan trennya tren. Terus saya kan dulu kan yoga, jadi trennya tren makanan-makanan sehat yang katanya organik tuh. Jadi saya pada minum susu almond ikut gitu ya. Walaupun sebenarnya habis itu saya selalu diare gitu. Tapi di sini tuh kuat banget bahwa semua produk-produk yang dilabelkan organik itu adalah sehat gitu ya. Di kepala terkonsep begitu. Jadi ya udah gitu saya hajar terus. Padahal sih sebenarnya ternyata setelah saya bermeditasi tidak semua cocok gitu ya produk-produk dan bahan-bahan makanan yang katanya berlabel organik, apalagi zaman dulu kan asal udah ada tulisan US FDA, wah itu udah kayak yakin banget itu yang paling sehat di dunia gitu ya. Padahal Hmm. abis itu sebenarnya saya diare juga gitu. Nah, setelah meditasi ini tentu justru banyak konsep-konsep di masa lalu yang akhirnya saya tinggalkan gitu ya. Konsep-konsep yang terlalu ya saya lebih mengikuti sinyal tubuh sekarang gitu. Pokoknya walaupun dibilang ini organik, ini sehat, ini kalau orang mau sehat, pencernaannya sehat, itu harus makan ini gitu ya. Kalau dulu kan saya ikutin gitu, oh iya ya gitu ikut, pokoknya ngikutin kemana tren itu bergerak gitu. Nah kalau sekarang saya lebih mengikuti sinyal tubuh gitu. Kalau saya mendadak, saya nggak terlalu suka daging sebenarnya. Tapi satu waktu tuh suka bener-bener, aduh ini saya lagi kepingin makan steak gitu ya. Nah, saya udah ngerti, oh nih saya lagi butuh protein hewani nih saat ini gitu. Jadi ya udah saya makan gitu Hmm. dan Oke. nggak jadi banyak banyak hal yang pokoknya saya melampaui banyak konsep-konsep tentang Oke. asupan-asupan. Hmm. Jadi terus apalagi ya banyak sih terus dulu itu saya kan ya zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna kan. Jadi harus minum susu. Saya tuh suka banget yang namanya susu sapi dan saya nggak tahu zaman dulu belum tahu ya ada yang namanya laktos intoleran dan segala macam. Nah dari kecil itu saya kalau habis minum susu pasti saya sakit perutnya. Jadi saya selalu didiagnosa punya sakit mah dari zaman SD SMP. Bayangin anak kecil udah dibilang sakit mah. Nah, nggak ada yang tahu bahwa itu adalah laktos intoleran gitu. Nah ya kan programnya program pemerintah ya 4 sehat 5 sempurna. Jadi dianggap pokoknya minum susu sehat gitu ya kan, dan memang pada dasarnya saya suka susu sapi gitu. Nah sekarang tuh saya bener-bener diare parah gitu kalau udah, jadi saya kadang-kadang kalau kangen sama susu sapi tuh saya minum dikit 2 teguk gitu ya untuk kangen di lidah aja gitu. Terus sekarang dengan gula sintetik saya udah sama sekali nggak bisa, jadi biasanya saya kalau udah kena gula sintetik tuh udah pasti diare gitu. Jadi minuman-minuman botolan yang biasanya saya suka banget gitu ya, yang ada di Indomart atau di supermarket itu benar-benar udah jarang ya, jarang banget kalau nggak kepepet, nggak Jadi kena. betul-betul sekarang belajar untuk membaca sinyal tubuh ya, karena tubuh punya kecerdasan sendiri, tubuh itu tahu apa yang cocok sama tidak buat dia, kita harus tahu ya. Dan soal kepekaan itu kan terlatih ketika kita banyak meditasi atau banyak hening, begitu Bu Ai ya. Iya, jadi kan meningkatkan self awareness ya. Kayak Mas Guru tadi mengajarkan untuk ya udah makan minum bahwa ya di pelan-pelan gitu ya. Dihayati gitu loh makan. Jangan cuma asal kenyang gitu. Kan ketika kita menghayati si makanan tentu
kita akan jadi mampu lebih peka gitu ngerasain nih sebenarnya badan saya ini cocok nggak dengan makanan ini. Sebenarnya Hmm. apa reaksi dari tubuh ketika kita makan atau minum sesuatu gitu, sesuatu Hmm. bahan makanan gitu. Nah itu Ya, ya. lama-lama kalau dilatih, lama-lama akan peka gitu. Hmm. Nah sekarang saya Oke. juga produk-produk Korea tuh saya sama sekali nggak bisa karena itu memang udah semuanya segala-gala sintetik kali ya. Nggak bisa, Hmm. pasti udah langsung kayak kembung gitu. Itu produk-produk Oke. kayak tuh yang import-import, itu saya nggak bisa. Itu Hmm. jadi bener-bener ngasih kode gitu. Dan saya juga sekarang nggak setiap kali, walaupun sekarang saya makin gendut ya. Berat saya naik 10 kilo sejak yang dulu ya, dulu sebelum meditasi. Padahal saya jarang makan nasi gitu. Saya sekarang juga makan nasi tergantung tergantung badannya aja. Kalau badannya lagi Hmm. kepingin makan nasi saya makan, kalau lagi enggak gitu. Jadi Ya. benar-benar mengikuti dari sinyal tubuh aja. Oke. Nah, Ibu Ai sekarang usia berapa, Bu? tahun ini nanti bulan Oktober saya 50. Oh, setengah abad lah ya. Iya. Kedengarannya beda ya, 50 sama setengah abad. Setengah abad kesannya lebih tua. Sahabat tuh iya, sahabat tuh kesannya ini banget apa Kesannya. kayak candi gitu loh. Ya, sama dengan saya sudah setengah abad ini ya. Gitu. Tuh ada yang tanya, Bu, bagaimana dengan Apa? black garlic? Black Oh, garlic. saya belum pernah black garlic, saya belum pernah, tapi saya suka banget bawang putih yang dipanggang ya. Bawang putih yang dipanggang tuh saya suka. Tapi kalau black garlic, saya tuh jarang nyoba-nyobain yang gitu-gitu, Pak. Terus terang gitu karena eh ya itu ya, saya lumayan peka untuk bisa memutuskan saya mau mencoba tips-tips. Kan banyak tuh ya, ada misalkan oh cobain inilah, ada jinten, apalah segala macam produk-produk yang natural gitu ya, herbal yang dinyatakan mampu untuk macam-macam ya. Ada yang perlu untuk menurunkan kolesterol. Saya tuh dari dulu terus terang nggak pernah kolesterol, nggak pernah macam-macam ya gitu ya, nggak pernah banyak penyakit-penyakit itu, penyakit yang berat tuh saya nggak punya. Ya itu paling itu gitu. Jadi kalau badannya nggak suka tuh saya pasti dampaknya ke lambung gitu ya. Lambung rasanya kayak begah, kayak asam lambungnya gesi gitu, atau diare gitu. Pilihannya dua itu, atau mungkin di tenggorokan ya. Tenggorokan juga suka jadi serak atau berlendir kalau apa gitu ya, ada zat apa yang masuk dan memang tubuhnya nggak cocok. Kalau di saya seperti itu Ya, kan terus. memang yang namanya bawang putih gitu ya, dalam segala macam bentuk penyajiannya kan memang punya khasiat yang juga multi ya. Ya diantaranya kan ini memang antibiotik natural kan. Ya buat teman-teman yang suka apa namanya mengkonsumsi bawang putih yang digarang, oke. Asal badannya cocok udah lanjut. Yang kemudian dibuat jadi Ya, black stick, oke. Kalau saya ya yang direbus saja udah seneng banget kan. Ini saya mau sedikit promosi sih ya. Jadi saya ingat kok ini karena makannya itu biasanya di bandara di Denpasar ya. Ada namanya bebek putri Madura. Kenapa enak? Karena bebek gorengnya itu bumbunya itu tuh wah lengkap Pak gitu. Termasuk bawang-bawang putihnya itu banyak banget itu. Nah, itu tuh asik tuh yang kayak gitu tuh. Makannya kayak makan jamu jadinya ya. Oke. Lanjut Bu. Jadi buat teman-teman ini apa saran-saran ya supaya jiwanya sehat, badannya sehat. saran kalau saya tentu nomor satu adalah meditasinya ya. Meditasinya Oke, harus meditasi harus serius ya. iya Oke. harus serius banget karena kalau hanya mengandalkan logika saja, lalu ya udah mengandalkan informasi-informasi yang beredar di media gitu ya, kayak saya dulu gitu ya, itu tuh sebenarnya tidak holistik sih. Em, Hmm. Kesehatan yang saya miliki dulu itu ternyata walaupun saya hasil MCU selalu baik ya, saya selalu
nyatakan sebagai karyawan paling sehat nih di kantor gitu. Karena saya memang dulu olahraganya kuat banget. Saya seminggu bisa 5 kali Hmm. berolahraga dan itu ya makanan juga saya nggak ketat tapi cukup eh, sok ikut-ikutan menjaga gitu kan. Walaupun ternyata badannya sebenarnya nggak cocok gitu. Eh, Ternyata sebenarnya ya di balik hasil MCU yang tampak indah itu ternyata sebenarnya saya merasakan dulu itu saya merasakan tubuhnya nggak sefit sekarang gitu. Lucu kan? Dulu kan Ya, ya. padahal harusnya saya di umur-umur yang ya makin sini harusnya semakin decline ya, semakin menurun kan fungsi organ dan Faktanya enggak ya, faktanya malah makin seger ya. iya gitu paru-paru ya yang kerasa tuh paru-paru karena dulu walaupun saya olahraga Hmm. eh, lumayan kencang ya bahkan dulu saya sempat seneng lari ya saya udah sampai half marathon. Itu pun ternyata menimbulkan efek-efek lainnya gitu loh yang tidak terdeteksi oleh MCU saat itu gitu tapi saya ngerasa memang nggak fit gitu ada hal yang apa ya gitu ya cuman karena di medis nggak terdeteksi ya udah saya pikir ya udahlah gitu kan yang penting Oke. saya tidur cukup makan jangan macem-macem gitu ya pakai teori yang sangat standar nah tapi ketika sudah bermeditasi dengan sangat intens saya merasa fungsi organnya justru membaik gitu ya tanpa ada intervensi apapun gitu ya. Yang Oke. herbal saya secukupnya gitu kalau lagi butuh saya memang pakai herbal. Apa obat medis sama sekali saya tidak pernah menyentuh. eh Terus olahraga pun secukupnya ya. Jadi saya nggak kayak dulu lagi yang sangat seminggu bisa 5 kali gitu ya. Bener-bener Oke, ini saya mau memberikan highlight ya, sebuah penekanan atau penegasan ya. Gini, ini soal kekenyalan tubuh ya, yang itu menandai kesegaran badan kita ya. Jadi kalau orang yang badannya lebih kenyal itu kan sebetulnya karena badannya juga sehat ya gitu. Apa sih faktor yang membuat itu terjadi? Ya, dan ini nanti kaitannya dengan kita terlihat awet muda ya. Ada satu zat yang namanya kolagen kan. Bagaimana kita ini bisa memproduksi kolagen yang natural dalam diri kita dengan optimal? Itu kuncinya adalah si paru-paru ini bekerja secara optimal. Paru-paru optimal akan membuat ya produksi ATP, ya, produksi energi murni di dalam tubuh juga optimal. Ya, ini semua saling berkaitan. Jadi paru-paru bagus, ATP bagus, kolagen bagus. Ya, dulu Mbak Ai memang kan menjadi perokok ya, walaupun itu perokok sosial, tapi kan tetap merokok. Hingga di satu titik disarankan dan kemudian dijalankan untuk tidak merokok lagi. Ditambah dengan meditasi yang intens, itu mengubah bagaimana kualitas si paru-paru. Mengubah juga bagaimana produksi ATP di dalam diri. ATP itu adenosine trifosfat ya. Itu adalah bahasa biologis untuk energi murni yang diciptakan lewat metabolisme kita. Nah, ATP yang bagus itu akan menciptakan juga yang namanya kolagen yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka, ringkasnya adalah, ya, kalau orang meditasi yang benar, paru-parunya membaik, proses penciptaan energi murninya membaik, itu pasti kolagennya bagus, pasti awet muda, badannya juga jadi kencang. Itu sebetulnya. Ya, itu rahasia awet mudanya Mbak Aipeta, bukan karena menggunakan skincare dan suntik-suntikan dari Korea. Nggak ada begitu ya? Nggak disuntik kolagen, Bu? nggak ada. Nggak ada, saya nggak pakai apapun, bahkan sabun muka aja saya nggak pakai. Jadi saya Nah, benar-benar cuci mukanya saya benar-benar pakai air biasa aja, nggak tidak tersentuh sama sekali oleh sabun-sabunan dan apapun oke. kosmetik.
Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.